Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial analisis struktur dengan metode kekakuan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh cara melakukan analisis struktur dengan metode kekakuan untuk struktur plan truss. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan cara yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Baik, kita lihat sebagai contoh di sini suatu struktur rangka bidang atau plan truss dengan jumlah batang 3, batang 1, 2, 3, kemudian ini titik 1, 2, 3, titik 1 berupa sendi, titik 2 berupa roll, titik 3 berupa titik bebas. Kemudian jarak titik 1 ke titik 2 adalah 2 meter, sedangkan tinggi struktur dari titik 2 ke titik 3 adalah 1,5 meter. Beban yang bekerja pada struktur ini adalah beban 10 kN ke bawah pada titik 3 dan 5 kN ke kanan pada titik 3 dan titik 2. Sedangkan hubungan antar batang, batang 1 dari 1 2, dari 1 ke 2, batang 2 dari 1 ke 3, batang 2 ini dari 1 ke 3, dan batang 3 dari 2 ke 3, dari batang 3 dari 2 ke 3. Jadi nanti ini akan mempengaruhi vektor tujuan yang akan kita gunakan untuk merakit matriks kekakuan batang. Sedangkan sifat-sifat batang E semuanya sama, 200 kN per mm persegi, luas tampang juga sama, 3000 mm persegi, sedangkan panjang batang sesuai dengan struktur yang kita tinjau. Sehingga dengan demikian maka L masing-masing batang dapat kita hitung. Jadi untuk batang 1 2000 mm, batang 2 saya kira dapat dihitung karena batang 3 adalah 1500 mm sehingga batang 2 menjadi 2500 mm. Dengan demikian maka EA per L masing-masing batang dapat dihitung seperti yang tampak di sini. Ini adalah merupakan elemen dari matriks kekakuan batang. Selanjutnya kita lihat derajat kebebasan struktur ini, titik 1 karena ini berupa sendi tidak ada perpindahan baik dalam arah horizontal dan vertikal. Titik 2 hanya ada satu perpindahan dalam arah horizontal, sedangkan titik 3 kita mempunyai dua komponen perpindahan, yaitu perpindahan horizontal dan vertikal. Sehingga dengan demikian maka derajat kebebasan atau degree of freedom dari struktur ini adalah 3, sehingga nanti ukuran dari matriks kekakuan ini adalah 3 kali 3. Selanjutnya kita bentuk matriks kekakuan masing-masing batang dalam koordinat lokal. Jadi kita tahu bahwa matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal merupakan fungsi EA per L. Jadi EA per L 0, EA per L 0, kemudian 0 semua, baris kedua, kemudian min EA per L 0, EA per L 0, kemudian 0 semua. Sehingga tadi sudah kita hitung EA per L untuk batang 1 ini 300, sehingga kita substitusikan EA per L 300. Selanjutnya kita bentuk matriks transformasi dari batang 1. Kita tahu batang 1 ini, batang 1 dihubungkan dengan titik 1 dan 2 seperti di sini, sehingga cos alpha adalah xj dikurangi xi dibagi L, atau xj adalah x2 dikurangi x1. Kalau salib sumbunya diambil di sini berarti x2 2000, x1 0 dibagi dengan L, L-nya 2000, sehingga cos alpha atau C sama dengan 1. Kemudian sin alpha S kemudian YJ dikurangi YI per L. YJ dan YI sama-sama di sini 0 dikurangi 0 dibagi dengan 2000 sama dengan 0. Dengan demikian maka matriks transformasi yaitu CS min SC, kemudian ini juga sama CS min SC, kemudian yang ini 0, kita substitusikan C dan S dari yang kita dapatkan di sini. Jadi kita lihat ini 1, 1, 1, 1. Atau sebetulnya matriks transformasi untuk batang datar adalah matriks identitas. Baik, selanjutnya kita dapatkan matriks kekakuan batang dalam koordinat global yang dapat dihitung dengan T transpose kali K kali T, atau dapat kita hitung dengan persamaan ini. Jadi karena tadi EA per L sudah dihitung, C juga sudah dihitung, serta S dihitung, maka untuk
matriks kekakuan dalam koordinat global dengan menggunakan persamaan ini dapat kita peroleh seperti yang ada di sini. Atau sebetulnya matriks kekakuan untuk batang satu, baik untuk matriks kekakuan dalam sumbu lokal maupun sumbu global adalah sama karena matriks transformasi untuk batang satu adalah matriks identitas. Nah, sebetulnya apabila digunakan komputer kita tidak perlu mengetahui persamaan ini atau rumus ini karena kita bisa mendapatkan K1 atau matriks kekakuan batang satu dalam koordinat global dengan mengalihkan tiga matriks ini. Kemudian tadi kita ketahui bahwa untuk batang satu dari 1 ke 2 sehingga vektor tujuan atau destination vector untuk batang satu kita lihat di titik 1 tidak ada perpindahan sehingga dua komponen dari vektor tujuan adalah 0 karena tidak ada perpindahan horizontal dan vertikal. Kemudian di titik 2 ada U1 horizontal dan tidak ada perpindahan vertikal sehingga ini 1, 0. Selanjutnya untuk batang 2 dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi batang 2 persamaannya sama, komponen dari matriks kekakuan hanya EA per L. Di sini seperti yang tampak di sini, tadi sudah kita hitung EA per L untuk batang 2 adalah 240 sehingga kita substitusikan pada persamaan ini sehingga kita dapatkan matriks kekakuan batang 2 atau K kecil 2 sama dengan seperti yang tampak di sini. Sama seperti tadi, selanjutnya kita dapatkan matriks transformasi batang 2. Untuk batang 2, C-nya atau XJ dikurangi XI dibagi L. XJ-nya untuk batang 2, karena batang 2 itu dari 1 ke 3, maka XJ-nya adalah 2000. Ya. Kemudian XI-nya adalah 0, karena salib sumunya diambil di sini. Kemudian dibagi dengan L, L-nya adalah 2500. Dengan demikian maka cos alfa atau C sama dengan 0,8. Sedangkan sin alfanya S adalah YJ dikurangi YI dibagi L, YJ-nya Y3 1500 gitu ya. YI-nya 0, kemudian dibagi L dibagi 2500 sehingga diperoleh 0,6. Dengan demikian maka matriks transformasi ini kita substitusikan nilai C dan S ke dalam persamaan ini sehingga kita dapatkan matriks transformasi ini. Nah, selanjutnya kita harus memperoleh matriks kekakuan batang 2 dalam sumbu global. Jadi sama seperti tadi, K2 besar, T2 transpos kali K2 kecil kali T2. Sehingga apabila kita hitung, maka kita dapatkan matriks seperti yang ada di sini. Selanjutnya untuk vektor tujuan batang 2, karena tadi dari 1 ke 3 untuk batang 2, maka di titik 1 tidak ada perpindahan, sehingga dua komponen yang pertama 0, sedangkan di titik 3 ada U2 dan U3 sehingga di sini 2, 3. Ini nanti kita gunakan untuk merakit matriks kekakuan batang 2 ke dalam matriks kekakuan struktur. Selanjutnya untuk batang 3 dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jadi kita lihat ini EA per L. Komponennya tadi sudah kita hitung EA per L untuk batang 3 400 sehingga kita masukkan di sini. Ini adalah matriks kekakuan batang 3 dalam sumbu lokal. Selanjutnya untuk matriks transformasinya, batang 3 ini karena batang 3 dari 2 ke 3 dari bawah ke atas, sehingga untuk batang 3, XJ-nya adalah X3, X3 2000, kemudian XI, XI-nya X2 ini 2000 juga, dibagi dengan 1500 atau 0. Kemudian S-nya yaitu YJ dikurangi YI, YJ-nya 1500, YI-nya Y2, 0, dibagi dengan L 1500 atau S-nya sama dengan 1. Kemudian nilai ini kita substitusikan pada matriks transformasi ini sehingga diperoleh matriks transformasi untuk batang 3. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan juga matriks kekakuan batang 3 dalam koordinat global seperti yang tampak di sini. Seperti tadi ya, kita substitusikan C dan S-nya serta EA per L-nya sehingga kita dapatkan matriks kekakuan batang 3 dalam koordinat global. Selanjutnya, seperti tadi untuk vektor tujuan, jadi batang 3 tadi dari 2 ke 3, sehingga vektor tujuannya adalah di titik 2 ada perpindahan horizontal U1, sehingga ini U1, tidak ada perpindahan vertikal, sehingga ini 0, kemudian di titik 3 ada U2, sehingga ini 2, dan ada U3 dalam arah vertikal, sehingga ini 3.
Jadi ini nanti kita gunakan untuk merakit matriks kekakuan batang 3 ke dalam matriks kekakuan struktur. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa tadi derajat kebebasan struktur adalah 3, sehingga ukuran matriks kekakuan dari struktur ini adalah 3 kali 3. Dengan demikian maka kita siapkan tempat untuk menampung matriks kekakuan masing-masing batang menjadi matriks kekakuan struktur. Tempat yang kita siapkan adalah berukuran 3 kali 3 sesuai dengan ukuran derajat kebebasan yang kita punyai. Jadi ini adalah matriks kekakuan struktur yang nanti akan kita peroleh dari matriks kekakuan masing-masing batang. Selanjutnya kita dapat mulai merakit matriks kekakuan masing-masing batang. Kita mulai dari batang 1. Tadi matriks kekakuan dalam koordinat global sudah kita dapatkan. Kemudian ini adalah vektor tujuannya 0, 0, 1, 0. Kita tempatkan di atas dan di samping sini sehingga kita peroleh seperti itu. Kita tempatkan di sini vektor tujuannya. Kemudian juga kita tempatkan di sini. Selanjutnya kita tahu vektor tujuan yang bernilai 0 artinya bahwa sebetulnya elemen dari matriks kekakuan tersebut tidak kita rakit ke dalam matriks kekakuan struktur sehingga dapat kita eliminasi. Sehingga itu kita eliminasi, yang ini juga kita eliminasi. Kemudian juga untuk kolom keempat, juga untuk baris pertama, baris kedua, serta baris keempat. Baris pertama, kedua, dan keempat. Sehingga sebetulnya hanya elemen ini yang nanti kita rakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi ini nanti kita tempatkan pada baris pertama sesuai dengan nomor ini dan kolom pertama di sini. Atau kita tempatkan pada baris pertama, kolom pertama sesuai dengan nomor dari vektor tujuannya. Jadi kita tempatkan pada baris pertama, kolom pertama, jadi ditempatkan di sini. Ini adalah kontribusi batang 1 pada matriks kekakuan struktur. Selanjutnya untuk batang 2, jadi ini adalah matriks kekakuan batang 2 dalam koordinat global. Kemudian juga vektor tujuannya tadi sudah kita dapatkan 0, 0, 2, 3, jadi kita tempatkan di atas dan di samping. Kemudian sama seperti tadi, vektor tujuan yang bernilai 0 berarti matriks kekakuan pada bagian tersebut tidak dirakit sehingga dapat kita eliminasi seperti itu. Kemudian juga untuk kolomnya sehingga hanya bagian ini nanti yang akan kita rakit sehingga elemen ini nanti ditempatkan pada baris kedua, ini kolom kedua di sana. Kemudian juga yang ini nanti ditempatkan pada baris kedua kolom ketiga, yaitu ditempatkan pada baris kedua kolom ketiga. Kemudian elemen yang itu ditempatkan pada baris ketiga kolom kedua, jadi baris ketiga kolom kedua di sini. Dan yang terakhir itu ditempatkan pada baris ketiga, ini kolom ketiga, jadi di sini. Nah, ini adalah kontribusi dari batang 1 dan batang 2. Selanjutnya untuk batang 3 dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Ini adalah matriks kekakuan batang 3 dalam koordinat global. Kemudian ini tadi adalah vektor tujuannya. Jadi sama seperti tadi kita tempatkan di atas dan di samping untuk vektor tujuannya seperti itu. Kemudian vektor tujuan yang bernilai 0 artinya kita eliminasi matriks kekakuan untuk elemen tersebut. Sehingga kita lihat di sini elemen ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama. Atau nanti di sini. Karena nilainya 0 ditambah 0. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris pertama, kolom kedua. Jadi di sini. Dan yang ini ditempatkan pada baris pertama, kolom ketiga di sana. Elemen selanjutnya adalah ini. Ditempatkan pada baris kedua, kolom ke-1 di sini. Dan yang ini ditempatkan pada baris kedua, kolom kedua di sini. Serta yang ini ditempatkan pada baris kedua, kolom ketiga di sini. Selanjutnya, elemen yang ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom ke-1, jadi di sini. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom kedua di sini. Dan yang terakhir ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom ketiga di sini.
ini adalah matriks kekakuan struktur yang kita dapatkan dari masing-masing batang. Kemudian ini nanti kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 486,4, sehingga matriks kekakuan struktur sekarang adalah seperti ini. Jadi seperti yang tampak di sini. Selanjutnya kita perlu menetapkan vektor beban luar. Jadi ini adalah tadi permasalahan yang sedang kita analisis. Jadi pada derajat kebebasan nomor 1 ada beban 5 kN ini. Kemudian pada derajat kebebasan nomor 2 ada beban 5 kN ini. Dan pada derajat kebebasan nomor 3 ada beban 10 kN arahnya ke bawah sehingga ini min 10. Sehingga kita dapatkan vektor beban luar seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya kita mendapatkan persamaan K kali U sama dengan P. K tadi sudah kita peroleh, U baru saja kita dapatkan sehingga U1, U2, U3 sebagai perpindahan yang harus dihitung atau derajat kebebasan yang ini dapat kita peroleh dengan salah satu metode yang sudah dipelajari dalam analisis numerik, bisa dengan inverse, bisa dengan penyelesaian persamaan linier, metode Gauss-Jordan, Gauss-Cholesky dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita dapatkan perpindahan U1, U2, U3 seperti yang tampak di sini. Baik, selanjutnya setelah perpindahan struktur kita peroleh, maka kita perlu menghitung gaya-gaya batang, tetapi sebelumnya kita harus menghitung deformasi masing-masing batang terlebih dahulu. Jadi kita lihat persamaannya adalah S gaya batang sama dengan K kecil kali U kecil. Jadi K adalah matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal dan U adalah deformasi batang atau perpindahan batang dalam sumbu lokal, di mana U kecil sama dengan T kali U besar. T adalah matriks transformasi, U adalah perpindahan tetapi hanya terkait dengan batang tersebut. Jadi UM di sini dapat diperoleh dari U dengan memperhatikan vektor tujuan seperti yang nanti akan kita lihat di langkah berikutnya. Jadi kita lihat misalnya untuk batang 1, tadi kita sudah mengetahui vektor tujuan batang 1 ini 0010 ini. Kemudian U kecil adalah T kali U besar. Kemudian T-nya tadi sudah kita ketahui, ini adalah komponen dari U kecil, jadi U1 sampai dengan U4 untuk batang 1, sedangkan ini adalah matriks transformasinya. Nah, untuk U besar, kita dapatkan sesuai dengan vektor tujuan ini. Jadi ini adalah 0010 sehingga di sini 00 U1 besar 0. U1 besar tadi sudah diperoleh dari langkah sebelumnya. Sehingga apabila U1 besar kita substitusikan di sini, maka T kali U ini dapat kita peroleh ini. Jadi ini adalah vektor untuk deformasi batang atau perpindahan batang dalam sumbu lokal. Jadi untuk batang 1. Dengan diperolehnya U kecil, maka gaya batang dapat dihitung dengan persamaan ini, S1 sama dengan K1 kecil kali U1. U1-nya baru saja kita peroleh, sedangkan K1 kecil sudah diperoleh di depan ini, sehingga S untuk batang 1, ini adalah K1 kali U1, ini U1, sehingga apabila ini dikalikan, diperoleh hasil ini. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan gaya-gaya batang untuk batang 2 dan batang 3 seperti yang tampak di layar ini. Jadi untuk batang 2, vektor tujuannya adalah 0023, sehingga U2 kecil, T2 kali U2, ini U2 kecil, ini T2. U2 ini adalah sesuai dengan vektor tujuan 0023, maka ini 00 U2 U3. Atau ini adalah matriks transformasi, sedangkan ini adalah 00 U2 U3. Sehingga apabila ini dikalikan dengan U-nya, diperoleh U kecil untuk batang 2. Selanjutnya, gaya batang sama dapat kita hitung dengan persamaan ini, S2 sama dengan K2 kecil kali U2 kecil, sehingga ini adalah K2 kecil yang sudah diperoleh di depan, sedangkan U2 kecil ini baru saja kita dapatkan. Sehingga apabila ini dikalikan, kita peroleh gaya batang untuk batang 2. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh gaya batang 3. Jadi ini adalah vektor tujuan untuk batang 3, 1023 ini. Kemudian U kecil 3 adalah T3 kali U3 besar.
Jadi ini adalah matriks transformasinya, sedangkan U3 besar ini sesuai dengan vektor tujuan ini, jadi 1, 0, 2, 3 atau U1, 0, U2, U3. Sehingga ini adalah T-nya, sedangkan ini adalah U1, U2, U3. Sehingga apabila ini kita kalikan, kita peroleh U kecil 3. Dengan demikian, maka gaya batang untuk batang 3 juga dapat kita peroleh dengan persamaan ini. S sama dengan K kecil kali U. K-nya tadi sudah kita dapatkan, U-nya baru saja kita hitung di sini, sehingga kita dapatkan gaya batang 3. Baik, selanjutnya kita dapat menggambarkan diagram beda bebasnya. Jadi ini adalah tadi gaya batang yang sudah kita peroleh untuk batang 1, ini batang 2, ini batang 3. Sedangkan hubungan antar batang tadi batang 1 dari 1, 2 dari kiri ke kanan, batang 2 dari 1, 3 dari kiri ke kanan juga, batang 3 ini dari 2 ke 3 dari batang 3 dari bawah ke atas. Sehingga kita lihat misalnya untuk batang 1 yang ini min 5 artinya ke kiri gitu. Begitu ya, karena negatif. Kemudian 0 tidak ada gaya, kemudian 5 ke kanan, kemudian 0. Artinya batang 1 adalah batang tarik. Sedangkan batang 2 ini, jadi batang 2 ini min 6,25 ke sini, kemudian 0 tidak ada gaya, kemudian 6,25 ke kanan atau ke atas, dan 0 tidak ada gaya. Atau batang 2 juga merupakan batang tarik. Selanjutnya untuk batang 3 ini hasilnya. Jadi batang 3 ini, jadi dari bawah ke atas, jadi mulai dari bawah S1 positif, jadi artinya ke arah positif lokalnya, jadi ke atas. Kemudian S2 0, S3 ini S3 ke bawah negatif gitu. Sehingga batang 3 merupakan batang desat. Nah, ini adalah diagram beda bebas untuk batang yang kita tinjau. Baik, selanjutnya untuk reaksi dapat kita hitung dengan persamaan ini. Jadi R untuk suatu titik adalah sigma untuk sigma T0 transpos kali SI dikurangi PI. Jadi sigma itu tergantung dari jumlah batang yang bertemu pada titik tumpuan tersebut. Kemudian kita lihat T0 ini adalah bagian dari matriks transformasi karena gaya batang yang bertemu di titik kumpul tersebut adalah hanya ujung tertentu. Kemudian PI ini adalah apabila pada titik tumpuan tersebut terdapat beban yang bekerja. Jadi misal untuk tumpuan 1 ini, di mana ada batang 1 dan batang 2, untuk batang 1 hanya gaya ujung kiri yang berpengaruh, demikian juga untuk batang 2 hanya gaya ujung kiri yang berpengaruh, sehingga reaksi tumpuan untuk tumpuan 1 dalam arah X dan arah Y, jadi ini T0 transpos, jadi bagian dari T0 di titik tersebut untuk batang 1 ini, jadi kalikan SX dan SY untuk batang 1 ditambah dengan bagian matriks transformasi dari batang 2 dikalikan dengan gaya batang 2 di ujung yang ditinjau. Dengan demikian ini kita lihat ini adalah matriks transformasi batang 1, sedangkan ini adalah gaya batang di ujung yang ditinjau di ujung kiri untuk batang 1 min 5 0, sedangkan ini adalah matriks transformasi untuk batang 2, dan ini min 6,250 ini adalah gaya batang di ujung kiri. Sehingga ini apabila dikalikan dan dijumlahkan, jadi kita peroleh ini min 10 min 3,75 kN. Baik, selanjutnya untuk tumpuan 2 juga dapat kita hitung reaksi tumpuannya. Di sini kita lihat untuk tumpuan 2 dipengaruhi oleh batang 1 dan batang 3. Untuk batang 1 dipengaruhi oleh ujung kanan dari gaya batang 1, sedangkan untuk batang 3 ini adalah ujung bawah dari batang 3. Jadi dengan persamaan yang sama, ini adalah pengaruh batang 1, ini adalah pengaruh batang 3, sedangkan untuk batang 1 ujung yang kedua yang berpengaruh, sedangkan untuk batang 3 ujung yang pertama yang berpengaruh. Jadi ini adalah matriks transformasi untuk batang 1 sama seperti tadi, sedangkan 50 ini adalah gaya batang untuk batang 1 di ujung yang
kanan ini ya. Sedangkan ini adalah matriks transformasi batang 3. Sedangkan gaya batang untuk batang 3 di ujung yang pertama adalah 13,75 dan 0 ini. Sehingga apabila ini dikalikan kemudian dijumlahkan dengan ini, kemudian dikurangi P karena di sini ada beban yang bekerja ya, yaitu arah X dan arah Y 0, arah X-nya 5, arah Y-nya 0, sehingga apabila ini kita hitung diperoleh ini. Jadi arah X 0 karena ini merupakan roll, sedangkan reaksi arah Y 13,75. Sehingga ini adalah hasil hitungan untuk reaksi tumpuan dari struktur yang kita tinjau. Baik, saya kira itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini ada manfaatnya bagi kita semua.